Hadis Iqra'ul Quran wabqa alaihi fa illam tabku fatabaku. Itu hadisnya dhaif tapi boleh diamalkan. Bacalah Quran, menangislah. Jika kamu tidak sanggup menangis maka kenapa susah nangis? Karena nggak pakai kolbu. Coba urus dulu kolbunya. Nanti Pak, kami 40 hari saya cuma diizinkan sebelum maghrib baca Quran sama guru saya. Kamu obatnya sekarang kolbu dulu. Fatihahnya ayat yang lain nanti aja dulu. Dosisnya nanti. Maka saya dulu waktu umur 13 tahun, karena ada kewajiban sekolah harus hafal as-sajadah, sebelum maghrib saya baca as-sajadah, baca aja. Tahu-tahu 40 hari udah hafal. Ketika selesai 40 hari, selesai zikir kolbu, saya baca Quran. Baru di Bismillahirrahmanirrahim udah gak sanggup baca lagi. Tersenduh-senduh, cengeng gak? Enggak. Saya saat itu merasakan yang ngirim Quran itu ngomong, lagi kirim. Di zaman-zaman dahulu, zaman-zaman masih pakai surat, kalau orang rindu maka dia bukalah surat yang ada di lemari, surat dari kekasihnya. Masih ingat gak? Dibuka, beberapa orang nangis. Dulu saya masih ingat bapak saya pertama saya ke Jakarta itu kirim surat Ananda gitu ya. Itu surat saya simpen gitu. Sekarang karena pindahan nggak tahu nih masih ada, kayaknya masih ada. Ya. Kalau saya rindu, dulu kan belum ada handphone seperti sekarang. Saya buka aja itu bisa nangis, Pak. Kalau surat dari ayah ibu bisa bikin nangis, bagaimana dengan Allah yang mewasiatkan untuk berbuat baik ke ayah dan ibu? Lebih nangis lagi. Nah, maka munculkan dulu zikir qalbunya, baru kita. Nah, inilah ayat pertama. Iqra bismi rabbik. Bacalah nama Rabbmu. Jangan pakai dengan. Dengan itu kalau bahasa Indonesia kesannya dengan nama. Kesannya beriringan. Padahal bi di situ li taukid. Bacalah benar-benar nama Rabbmu. Siapa nama Rabb kita? Allah, itu zikirnya. Allah. Terus semakin kuat menabung nama Allah itu, karena Allah itu besar, maka akan muncul tangis. Tangis itu nggak cengeng, Pak. Tangis itu satu tetesnya mampu memadamkan api neraka. Cengeng nggak? Yang cengeng itu nangis kemana-mana, nggak bisa memadamkan api neraka. Api kemarahan istrinya nggak bisa marah, Pak. Ya. Apakah itu cengeng? Tidak. Di Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan salah satu ahwal para kekasih Allah adalah nangis. Ya bukun, mereka nangis. Bahkan ada sindiran orang yang suka ketawa. Ya. Tertawalah sedikit, nangislah banyak. Ada ayatnya. Ini terakhir, Pak. Imam Al-Hafiz Abdul Awwal Abul Waqt As-Sijizi Al-Harawi, guru dari Ibnul Jauzi, guru imam ahli hadis, pakar hadis palsu, didatangi oleh seseorang. Dia pengarang kitab Arba'un Al-Buldaniyah. Ketika dia datang, dia bilang, wahai tuan guru Abul Waqt Abdul Awwal, aku sudah lama ingin ngaji kepadamu, dan aku beruntung dapat keberkahan semajlis denganmu. Mendengar itu, Imam Abdul Awwal langsung nangis. Apa kata beliau? Lau arafta, kalau engkau mengenal aku, mazurtani, engkau tidak akan ziarahi aku. Kalau engkau tahu aibku, engkau tidak akan memandang keberkahan ada padaku. Lalu beliau nangis dan semua yang hadir nangis. Apa kata beliau? Kami dapat hadis, ribuan kali dapat hadis, tapi kalimat yang barusan kami dengar lebih kami sukami dari semua hadis yang selama ini kami dengar. Baru sebutkan hadis. Dikasih makan nggak mau makan beliau. Kenapa? Sudah nangis duluan. Jadi majelisnya ahli qalbu dari dulu itu nangis. Dan Imam Abdul Awwal ketika sakaratul maut, murid-muridnya ngumpul. Apa kata salah satu muridnya? Gurunya ini zikir dalam qalbunya, tapi muridnya nggak dengar. Kata si murid yang agak kurang sopan, si muridnya dapat hadis, lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan orang yang sakarat la ilaha illallah. Wahai tuan guru,
baca la ilaha illallah. Kata si murid. Apa kata gurunya? Aku sudah di dalamnya, ngapain kamu tegur-tegur lagi? Aku lagi asik, jangan diganggu lagi. Lalu terus menyebut Allah, ya Allah. Dan ketika Allah itu terus dibaca dan belum meninggal dalam keadaan menyebut ya Allah. Udah. Inti la ilaha illallah di mana? Allah. Kalau nggak ada kalimat Allah, ada nggak la ilaha illallah? Nah, inilah talqin pertama yang saya dapat dari guru saya, Syekh Muhammad Nuruddin, yang tadi saya cerita di awal. Yang ketika beliau wafat, jadi hujan lebat. Apa kata beliau? Zikir itu intinya satu, Allah. Kan semua zikir Allah melahirkan la ilaha illallah paling tinggi. Lalu bawahnya Allahu Akbar. Lalu bawahnya Subhanallah. Lalu bawahnya Alhamdulillah. Lalu di bawahnya la haula wa quwwata illa billah. Semuanya Allah, Allah, Allah. Maka kalau zikir nggak ada Allahnya, zikirnya hampa. Maka mulai dari zikir kolbu, insya Allah kolbunya selamat. Nanti Bapak bisa nangis, Pak. Ya.